Namun untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Wakil Ketua DPR RI Korin Bang sekaligus membuka peluncuran buku Rahmat Gobel dengan judul Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi National Interest dan Agenda Pembangunan. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Gobel kami persilakan. Bapak Wagub, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya pertama kali menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkenan meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini, yaitu peluncuran buku yang tentang laporan kerja atau kinerja selama 1 tahun saya mengabdi di DPR RI tahun 2021 selama 2021 ini sendiri. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakilnya di DPR RI Pusat. Dan alhamdulillah dengan kepercayaan yang sangat luar biasa dari masyarakat, Ketua Umum Partai Nasdem saya memberikan saya kesempatan untuk jadi Wakil Ketua DPR RI. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Sangat besar, saya sendiri sebetulnya tidak berpikir kalau saya ini akan menjadi Wakil Ketua DPR. Ya, permintaan Ketua Umum saya hanya, Rahmat, bagaimana kamu bisa mengabdi di Indonesia ini melalui Gorontalo? Ya, jadi supaya bisa memperjuangkan Gorontalo itu sendiri. Nah, ketika saya berhasil dan saya cukup terkejut juga yang saya dikatakan menang nomor 5 lebih kurang pada waktu itu, semua berita mengatakan ya paling nomor 5 itu pun masih syukur. Belum tentu saya akan menang, tapi ternyata memang rakyat Gorontalo lebih mempercayai saya untuk bisa duduk di DPR. Oleh karena itu, yang kedua, ketika saya berkampanye ke daerah-daerah, banyak masyarakat yang bertanya kepada saya. Saya hitung ada lebih kurang 3 atau 4 tempat saya hadir waktu dialog. Masyarakat bertanya sama saya, Pak Rahmat, andaikan Bapak terpilih, apakah Bapak akan sering ke Gorontalo lagi melihat kami-kami yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Rahmat? Saya cukup terkaget-kaget juga. Saya tanya, kenapa? Karena biasanya kalau sudah terpilih 5 tahun kemudian baru datang dan baru bawa bantuan sosial atau apa saja supaya bisa dipilih kembali. Nah, saya menjawab dengan sangat sederhana bahwa saya memang tidak pernah dilahirkan di Gorontalo. Saya tidak pernah belajar di Gorontalo. Saya belajar di luar negeri. Tetapi apa yang saya pelajari adalah tentang nilai-nilai hidup. Ini sebetulnya adalah untuk beribadah. Bekerja itu adalah bagian daripada ibadah, apalagi kepercayaan. Kepercayaan itu adalah juga merupakan kehormatan. Dan kehormatan itulah yang harus saya buktikan, dan saya bisa kembalikan kepada masyarakat
sebagai kehormatan saya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dari situlah setelah setahun yang lalu, di awal saya tahun pertama menjadi anggota DPR RI sebagai wakil ketua DPR. Saya berbicara dengan staf khusus saya ingin memberikan laporan kerja. Apa yang saya lakukan supaya masyarakat Gorontalo tahu apa yang saya kerjakan dan akan saya kerjakan. Staf khusus saya dan juga dari Kesekjenan menyampaikan bahwa Bapak punya fasilitas untuk membuat buku laporan itu sendiri. Nah, itulah makanya saya membuat buku laporan ini untuk bisa saya persembahkan ke masyarakat dan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat apa yang saya kerjakan selama saya menjabat sebagai wakil ketua DPR. Karena kembali lagi ini adalah masalah kehormatan dan kepercayaan yang harus kita jaga, yang harus kita bagaimana bisa kita berikan kembali kepada masyarakat. Tentu bukan laporannya, isi-isinya. Selama 1 tahun pertama, dan ini juga sudah saya laporkan pada waktu itu di Hotel Aston, dan ini yang kedua di tempat ini. Selama 1 tahun dan tahun kedua, ketika kita sudah mau mulai bekerja, kita ternyata menghadapi masalah besar. Masalah besar yaitu adanya COVID-19 yang tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda seluruh dunia yang memporak-porandakan tatanan hidup, bahkan seluruhnya sampai dengan ekonomi, budaya dan sosial dan lain sebagainya. 2 tahun waktu yang cukup panjang, dan bagi saya selama 2 tahun saya merasa saya belum bisa maksimal untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang bisa saya kerjakan untuk membangun Gorontalo. Goal saya sangat sederhana, Bapak Ibu semuanya. Selalu saya sampaikan dan saya tidak malu menyampaikannya, bahwa kampung halaman saya ini ternyata miskin nomor 5. Ini azan ya. Nah, kalau gitu saya stop dulu sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya saya kalau ke Gorontalo itu adalah ziarah ke makam kedua orang tua saya dan silaturahmi dengan keluarga saya. Sampai siang, mendarat siang, langsung ke makam, sore balik ke rumah, ketemu keluarga, besoknya sudah pulang kembali ke Jakarta. Saya melihat Gorontalo ini biasa-biasa aja. Tidak ada yang sesuatu yang saya anggap semuanya makmur, karena jalan semua beraspal, lihat tanaman padi kanan kiri, indahnya pemandangan dan lain sebagainya. Saya tidak melihat, kalau ada bilang miskin pun saya tidak melihat itu ada kemiskinan. 1. Yang kedua, saya jadi politisi ini mungkin boleh dibilang baru 4 atau 5 tahun saya, 4 tahun setengah saya. Sebelumnya memang saya adalah pengusaha yang tidak punya interest kepada persoalan politik. Karena menurut saya politik, ya kalau bisnis itu kan jelas kita. Goalnya apa? Keuntungan. Ada keuntungan, ada dividen, udah. Tapi kalau politik nggak jelas di mana goalnya. Iya kan, kemana goalnya daripada politik itu sendiri. Saya pernah jadi Menteri Perdagangan selama 10 bulan. Hari ini hadir saya punya Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri saya, mantan Dirjen saya yang waktu itu membantu saya. Yang saya kira selama 10 bulan banyak kenangan dan saya bisa memahami pada waktu itu. Bagaimana sebetulnya persoalan perdagangan di Indonesia. Alhamdulillah waktu itu ya Pak Partogi ya, kita import bisa kita kendalikan, harga bisa kita manage, tidak ada kenaikan dan tidak ada kelangkaan pada waktu itu. Sama sekali nggak ada. Kalau sekarang saya nggak tahu. Ya. Nah, dari pengalaman itu, ketika Pak Surya Paloh saya sering diundang, saya tidak berniat untuk masuk politik. Kalaupun saya diundang, saya hadir. Sekali waktu akhirnya saya
terpesona dengan pidato-pidatonya Pak Surya Paloh sendiri. Tentang pidato kebangsaannya, visinya dan lain sebagainya. Yang akhirnya saya merasa saya ingin membantu Pak Surya Paloh memperjuangkannya dan mewujudkannya pikiran-pikiran beliau di dalam membangun bangsa ini sendiri. Dari situlah saya bersyukur ternyata saya menjadi anggota politisi, dan lebih bersyukur lagi yang tadinya saya nggak lihat Gorontalo hanya di atasnya, di kulitnya. Dengan menjadi politisi saya jadi kerajinan untuk sering datang ke daerah-daerah, sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke desa, dan bisa berdialog dengan masyarakat dan merasakan suasana kebatinan masyarakat itu sendiri tentang apa yang dialami dalam kehidupan mereka semuanya. Saya bersyukur kenapa? Dan mungkin selalu saya mengatakan bahwa mungkin ini jalannya Allah untuk saya. Langkah saya ini diarahkan ke sana. Karena memang dalam doa saya, ya Allah berikan hamba-Mu kesempatan. Bimbinglah hamba-Mu terhadap apa nikmat yang Kau berikan kepadaku untuk bisa saya amalkan. Sehingga ini menjadi bagian daripada ibadah hamba-Mu ya Allah. Semoga Engkau memberikan kesempatan pada saya. Ternyata dikasih kesempatan betulan. Dan dikasih kesempatannya jadi wakil ketua DPR lagi langsung. Banyak teman-teman saya, gak usah teman-teman di Jakarta, politisi saya, teman-teman politisi saya di Jepang, yang dari awal dorong Bebelsang, ayo masuk dong jadi politisi. Saya bilang saya gak tertarik sama politisi. Gak taunya pas saya masuk teman saya bingung. Waktu pertama pas terpilih saya ke Jepang, mereka katakan, Bebelsang bagaimana ceritanya tuh ilmunya. Waktu kita minta yuk masuk jadi politisi, yuk gak mau. Ternyata sekarang setelah masuk politik, Anda jadi wakil ketua DPR. Saya pun belum tentu bisa jadi wakil ketua DPR. Saya lebih lama daripada Anda. Bagaimana ceritanya? Nah, saya cuma bilang satu. Surat Yasin ayat 82. Ada kata-kata kun fayakun. Ah, itu pelajari saya bilang. Hanya itu aja saya bilang. Saya juga gak tahu kenapa saya bisa jadi politisi. Dia tanya apa itu? Ah, nanti saya kasih suratnya, saya bilang. Anda baca semuanya. Saya memang tidak punya ambisi pada waktu itu. Tapi saya bersyukur kalau saya bisa jadi ini. Karena saya bisa, artinya dalam hidup saya, pengabdian saya setelah saya berhasil dalam usaha, ada kemudahan dan kelancaran, semua anugerah yang diberikan, ini semuanya adalah titipan. Dan tentu ini adalah amalan saya yang mungkin sebagai sebelum kita dipanggil. Karena kita nggak tahu umur kita. Kita boleh muda, masih muda, tapi dengannya COVID ada, tahu-tahu kalau COVID masuk ke badan kita, tinggal nunggu aja. Apalagi kalau sudah masuk itu ventilator ke dalam ini. Jadi Bapak Ibu semua, makanya kenapa saya harus berterima kasih, harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak semuanya. Hadir ini, buku ini disampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin dalam kunjungan saya nanti ke daerah-daerah, buku ini pun akan saya berikan di tempat-tempat yang akan saya datang. Sebagai supaya mereka memahami, mengetahui apa yang saya kerjakan selama 2 tahun ini. Bapak Wagub, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi Pak Wagub, kalau saya selalu mengatakan soal kemiskinan nomor 5, mohon maaf jangan tersinggung. Ya, pemerintah jangan merasa alergi kalau saya katakan demikian. Karena kita harus mengakui secara jujur. Supaya apa? Langkah kita itu jelas dalam membangun Gorontalo. Enggak, saya harus mengatakan kejujuran. Ini mohon maaf Pak Wagub ya. Kenapa? Karena memang apa yang saya lihat di daerah, di desa itu demikian. Banyak cerita-cerita yang bagus, tapi ternyata keadaan itu seperti itu. Dan ini memotivasi saya untuk membangun Gorontalo, membantu pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Kalau kita tidak jujur dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Kita mungkin yang ada di sini semua udah pakaiannya bagus semuanya, punya fasilitas rumah baik, tapi coba lihat di daerah-daerah. Makanya salah satu program saya, apalagi kalau saya lihat Pak Sofyan Puhi juga suka kasih laporan sama saya, bagaimana masalah sosial yang ada di Gorontalo ini sendiri. Ada foto orang tua tinggal di rumah gubuk yang tidak diperhatikan, ibunya sendirian. Makanya prioritas pertama saya kepada kementerian, kepada pusat,
Di samping infrastruktur, kalau infrastruktur kan pemerintah kita ini kan paling banyak bicara infrastruktur. Jalan mulu dibangun, nggak tahu jalannya mau kemana, nggak jelas. Ya, perumahan untuk orang tua lansia. Saya kira mungkin yang pertama kali di Gorontalo, betul nggak? Betul nggak sih itu? Ini beneran karena keprihatinan. Jangan sampai orang tua kita yang harus kita hormati, kita sayangi, jadi kita jadi berdosa karena kita menyia-nyiakan orang tua kita. Tapi saya tidak menyalahkan kehidupan potret seperti itu. Karena ekonomi di kita ini sangat berat. Sangat berat ekonomi di kita sendiri. Makanya saya harus mencoba mencari solusi. Mendengar aspirasi bukan cuma sekedar ini, tapi mencari solusinya dan bagaimana memperjuangkannya harus ada. Alhamdulillah Pak Wagub saya laporkan kemarin di Pohuwato sudah diluncurkan lebih kurang 24 rumah lansia. Ya, jadi mudah-mudahan satu lagi dibangun di Bone Bolango. Akan dibangun di sana. Begitu juga soal pendidikan. Pendidikan kita apalagi setelah kita masuki Covid. 2 tahun putra-putri kita, cucu-cucu kita tidak bisa sekolah. Harus belajar pakai internet, pakai apa itu? Videocon. Kalau di Jakarta mungkin masih bisa, tapi di Gorontalo, di desa bagaimana mau belajar pakai videocon? Nggak ada itu videocon, internet aja, wifi aja susah. Saya datang di Kabupaten Gorontalo Utara, ketemu sama anak-anak. Saya minta kali-kalian, kelas 2 SMP, 6 kali 6, dia nggak bisa jawab. Bagaimana persoalan kita? Kebetulan, ini mohon maaf ya, sudah almarhum Pak Bupati kita, Pak Bupati Gorut kita. Saya tanya, siapa Bupati di sini? Nggak tahu, Pak, itu di sebelah saya ada Pak Bupati, ada almarhum. Itu potret tentang pendidikan, pengetahuan umum saja pun tidak paham. Itulah persoalan yang ada di kita sekarang. Apakah kita mau katakan bahwa berhasil kita seperti ini? Kita harus jujur. Saya aja yang gak tinggal di Gorontalo harus mengatakan jujur dan gak boleh malu mengatakan itu ke kawan-kawan di pusat. Kenapa? Ya emang begitu potretnya. Kalau kita sok-sokan hebat bagus semuanya, ya akhirnya kita akan terjerumus ke dalam jurang yang akan lebih menghancurkan masa depan kita. Bukan masa depan kita, kita ini tinggal nunggu umur aja waktunya. Tapi anak cucu kita yang akan menanggung beban berat. Ini yang harus kita hindari. Ya. Tapi waktu saya kasih Pak Wagub, waktu saya mendampingi ketua umum ke Aceh kemarin, itu ada tokoh Aceh yang rupanya mengatakan di depan ketua umum, dia bilang, Pak Surya Paloh, dia bilang, Gorontalo ini sama Aceh beda tipis Pak, dia bilang. Di sini Serambi Mekah, di Gorontalo Serambi Madinah. Nah, perbedaan yang sama lagi, maksudnya bukan perbedaan, persamaan. Yang sama lagi sama-sama miskin Pak. Ini yang susahnya memegang Serambi, kata Serambi Mekah Madinah ini gak gampang. Tapi Gorontalo sekarang sudah lebih tinggi dan lebih baik daripada Aceh katanya. Wah, saya terpuji juga kan di depan itu. Artinya ya kehadiran saya itu tidak sia-sia lah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, pertama bagi saya adalah harus ada kejujuran hati kita mengatakan apa sebetulnya. Potret-potret masalah itu sangat besar. Ya, jangan kita, ini kan Pak Wagub udah tinggal sebentar lagi kan Pak Wagub ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya ngomong kan. Tapi Pak Wagub punya kerjaan luar biasa bagus. Beliau ini kalau nggak ada beliau saya nggak tahu deh nih Gorontalo seperti apa. Tepuk tangan dulu lagi lah buat Pak Wagub. Yang lalu dia nggak berani datang, yang sekarang beliau berani datang. Saya tadi bercanda sama Pak Wagub. Pak Wagub, sejak saya jadi wakil ketua DPR, sudah semua bupati, wali kota ngundang saya makan. Cuma Bapak yang nggak pernah ngundang saya. Padahal saya sampai kalau hari Minggu jalan pagi mau ke kota, olahraga ke GOR,
Saya sengaja jalan kaki, kali aja ada Pak Wagub manggil saya, nggak keluar juga rupanya. Katanya jangan sampai katanya mesti ada surat resmi gitu kan. Dalam membangun ini kita tidak perlu memang protokoler yang berlebihan. Bagi saya adalah silaturahmi yang harus kita bangun. Karena jabatan itu cuma sebentar. Jabatan itu gak lama. Selesai itu kita jadi orang biasa lagi. Makanya saya dalam bertugas saya selalu berusaha jangan terlampau protokoler. Sebaiknya biasa-biasa saja. Supaya saya bisa lebih luas berdialog dengan masyarakat. Dan bisa apa yang bisa saya lakukan. Tadi disinggung soal pertanian dan UMKM. Saya berdebat sedikit sama Pak Wagub yang katanya 36% saja. Saya bilang ini ada yang salah dalam mengatakan 36%. Lahan kita luas masa petaninya cuma 36%. Atau peternak berapa banyak peternak kita? Nelayan berapa banyak nelayan kita? Coba harus dievaluasi semuanya. Yang kedua, dalam memecahkan kemiskinan memang adalah satu. Ada dua Pak, ada mungkin tiga. Kalau ekonominya yaitu pertanian, yang kedua adalah UMKM. Pertanian ini saya maksud termasuk kelautan dan juga dengan peternak ya. Dan UMKM. Ini menjadi fokus yang harus kita bangun. Ditambah sebetulnya adalah bagaimana membangun daerah-daerah wisata kita. Kita ini kaya dengan alam yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa membangun poin-poin wisata kita sendiri yang bisa menggerakkan ekonomi daerah Gorontalo. Pertanian dan UMKM harus dibangun ekosistem. Bukan cuma sekedar ada kredit kur dikasih oleh ini ataupun ada pupuk ataupun bibit, tidak. Harus dibangun ekosistemnya. Tadi Pak Wagub juga mengatakan masalah mekanisasi. Tidak, bukan hanya mekanisasi, sistem yang harus dibangun, ekosistem. Dari pupuk, bibit, bertani, berproses sampai ke masyarakat. Itu harus menjadi kesatuan yang harus kita pecahkan, harus kita bahas. Kalau cuma sepotong-sepotong, hasilnya tetap seperti kayak sekarang. Itu apa yang saya lihat. Kemudian, kalau bicara soal kelangkaan pupuk dan bibit, apalagi yang subsidi Pak Wagub. Kebutuhan kita itu mungkin 13 juta ton. Tetapi pemerintah hanya bisa memberikan 9 juta ton. 4 juta tonnya kemana sekarang? Yang ini harus dibahas. Jadi bukan kelangkaan, memang semampuannya cuma di situ. Oleh karena itu, solusi saya yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di parlemen maupun tempat lain adalah kita mulai bersiap mengarah kepada non-subsidi supaya kita membangun kemandirian. Saya sudah buat pilot project. Di sini yang tadinya 3-4 ton, sekarang bisa dapat 10 ton dalam 1 hektar. Dan kalau itu bisa kita bangun 50.000 hektar saja, sudah industri pangan di Gorontalo ini akan maju lebih besar. Dan ini konsep seperti ini sedang saya siapkan dalam visi 2051 saya dalam membangun Gorontalo ke depan. Kenapa visi 2051? Karena 2051 30 tahun dari tahun lalu sejak saya berhasil memenangkan untuk bisa mengelola pelabuhan Anggrek. Dari situlah awal kebangkitan Gorontalo menurut saya akan saya bangun dalam 30 tahun ke depan yang bisa mengentaskan kemiskinan secara besar dan bisa membangun wilayah-wilayah Gorontalo, memindahkan kepadatan penduduk di Gorontalo ke Gorontalo Utara karena akan ada kawasan ekonomi khusus halal di Gorontalo. Karena apa? Karena kita punya pertanian, perkebunan dan kelautan yang kita kelola menjadi produk untuk pangan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Makanya teks saya selanjutnya adalah dari Gorontalo untuk Indonesia. Itu yang kita sampaikan ke depan. Jadi orang Gorontalo punya kebanggaan. Punya kebanggaan yang benar-benar luar biasa. Orang Gorontalo ini hebat-hebat semuanya. Kita harus bangun dari anak-anak. Kenapa Pak Wagub nanti saya undang lihat PAUD. Sekolah taman bermain dan sekolah untuk anak-anak. Itu taman bermain itu juga saya buat kenapa?
Karena melihat betapa sedihnya saya, anak-anak kalau saya lagi jalan itu main pasir, nggak ada tempat yang layak buat tempat mereka bermain. Sementara anak-anak itu adalah waktunya mereka bermain, bukan belajar. Harus dia bermain, dia menikmati masa proses dia punya dia masih anak-anak. Ini insya Allah tahun ini sudah bisa diresmikan, bisa digunakan setelah selesai secara keseluruhan konsep itu sendiri. Belum lagi di daerah-daerah lain sedang saya fokuskan untuk tempat bermain buat anak-anak, sehingga tingkat kebahagiaan anak-anak itu akan meningkat lebih baik lagi. Masih banyak Pak Wagub yang ingin saya kerjakan. Belum lagi kemarin saya dapat informasi dari Ibu Loli dan sedang masih dalam proses. Di Bone Bolango saja masih ada kecamatan yang gelap ya Pak Hamim ya. Masih ada kan? Di Pinogu kan. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita akan buat terang di sana, karena saya sudah minta sama Kementerian ESDM supaya segera masuk lampu-lampu, atau kalau tidak lampunya Panasonic akan masuk di situ segera. Jadi tahun ini kita akan pasang Pak Hamim. Ya saya dengar katanya tiangnya udah ada, ya tinggal saya pasang aja lampunya. Mudah-mudahan kita bisa buat lebih cerah, lebih terang Gorontalo ini sendiri. Saya akhirnya tidak banyak mau bicara Pak Wagub. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Yang paling penting saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo, dan juga kepada pemerintah provinsi, khususnya Bapak Wakil Gubernur, dan juga pemerintah kabupaten, Pak Bupati, Pak Wali yang sudah memberikan dukungan kepada kerja-kerja saya, dan juga kepada kepolisian, kepada TNI yang juga telah memberikan banyak kemudahan selama saya menjabat 2 tahun. Insya Allah sisa waktu ini kita bisa kerja, dan masih banyak yang harus dikerjakan. Masih banyak. Kalau daerah wisata konsep yang sudah saya buat bisa kita kembangkan dalam sampai 2024 ini, insya Allah Gorontalo akan berubah. Pasti akan berubah. Saya punya senior saya Pak Partogi saja pertama kali ke Gorontalo. Waktu saya cerita saya akan luncurkan buku ini, Pak Partogi saya mau datang, saya mau bawa kawan-kawan band Amigos ini. Pak Partogi punya keluarganya beliau Pak. Nah, bagaimana saya bisa ikut berperan, ikut menghibur, memberikan semangat buat kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada abang-abang saya ini. Ya, Pak Partogi terima kasih untuk selama mendampingi saya sebagai Menteri Perdagangan. Alhamdulillah ya, insya Allah semua akan lebih baik lagi. Terakhir kepada semua panitia yang sudah bekerja untuk persiapan acara hari ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat, semua acara berjalan dengan baik. Paling cuma satu dari para pembicara Pak Rustam Akili, kritiknya kurang kencang sama saya. Saya tahu saya masih punya kelemahan, saya tunggu-tunggu cuma ibu aja yang berani sedikit, itu pun sedikit, belum banyak kritiknya. Mestinya agak kencang, saya mau dengar aja yang kencang itu, ya kan? Supaya saya bisa mengevaluasi diri saya, di mana saya punya kekurangan. Jangan khawatir, saya nggak akan lapor-lapor ke polisi. Tidak akan kritik-kritik itu, tidak ada lapor-lapor. Ya Pak Polisi ya, kalau dikit sedikit politisi begitu, mau kerjain orang lapor polisi. Supaya melemahkan kawan, kompetisi lapor polisi. Jadi tidak objektif lagi untuk membangun. Nah ini satu hal Pak Wagub, kita harus bangun peradaban baru pasca COVID-19 ini sendiri. Peradaban yang lebih baik lagi, khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan yang harus kita bangun. Kita bukan untuk kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita yang akan pemegang tongkat estafet. Saya juga sudah punya cucu, dan itulah kenapa saya terinspirasi dengan lahirnya cucu saya waktu pas mau hari pemilihan umum. Lahir di Australia, wah saya bilang ini ya, mudah-mudahan ini berkah buat saya. Dan dari situlah makanya saya juga lihat anak-anak kita yang ada di desa-desa, bagaimana mereka. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang, mainkan lagi Bang.
Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita akan melanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Bapak Rahmat Gobel kepada para pakar dan narasumber dalam bedah buku tadi. Kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Mahludin Barwadi MP, Dr. Lilan Dama MPD, Dr. Andes Karim Pateda, Kiai Haji Adnan Entengo, Insinyur Nixon Ahmad, Raden Abdullah, Alfian Hamzah, Manut Mutsamir Ishak, dan Yamin Rajawali. Kami persilakan.